Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Ana dan Santo Yoakim, orang tua Santa Perawan Maria. Ana dan Yoakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesamanya. Oleh karena itu, keduanya layak di hadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Sejak perkawinannya dengan Yoakim, Ana tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun, permintaan itu tak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan, dalam waktu yang cukup lama, usaha Ana serta Yoakim tidak hanya berhenti pada doa. Tetapi, setiap tahun, Ana bersama Yoakim suaminya berziarah ke Bait Allah di Yerusalem untuk berdoa dan berjanji. Tuhan Allahku, kalau Tuhan menganugerahkan anak kepada kami, maka anak itu akan kupersembahkan kembali kepada Tuhan. Syukurlah bahwa suatu hari malaikat Tuhan mengunjungi Ana yang sudah lanjut usia itu membawa warta gembira ini. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Setelah genap waktunya, lahirlah seorang anak wanita yang manis. Bayi ini diberi nama Maryam, yang kelak akan mengandung Putra Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi Ana, Maryam lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maryam menyemarakkan, bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Kehidupan Ana memang tidak diceritakan dalam kisah Injil, karena kisah tentang hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Di kalangan gereja barat, Paus Gregorius yang ke-13 menggalakkan penghormatan kepada Ibu Ana di seluruh gereja pada tahun 1584. Nama Yoakim dan Ana sesungguhnya sesuai dengan maksud pilihan Allah. Yoakim berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Saudara-saudari, banyak orang mengatakan kesabaran itu kekuatan yang menjadikan seseorang tabah, tekun, dan berani dalam hidup ini. Tabah mengandung unsur tahan derita, tidak mudah mengeluh. Sakit dan derita dijalani sebagai bagian dari hidup. Apakah kita memiliki kesabaran yang tinggi dalam hidup ini? Orang yang sabar, di dalamnya terdapat sifat tekun dan tidak putus asa. Ketekunan memberikan kepastian dan pengharapan bahwa
ada jalan untuk mengatasi setiap kesulitan. Berbagai persoalan yang dihadapi akan diatasi dengan penuh semangat. Ketekunan bisa membantu seseorang untuk menemukan cara-cara yang brilian dalam mengatasi setiap persoalan hidup. Semakin kita sabar, semakin kita dapat menerima hidup ini apa adanya. Bukan semakin memaksa hidup ini persis seperti yang kita kehendaki. Kesabaran itu seperti tumbuhnya sebatang pohon yang menghasilkan buah untuk dimakan. Untuk dapat menghasilkan buah, pohon tersebut harus melewati proses pertumbuhan yang panjang, tumbuh, berbunga, dan berbuah. Di dalam proses itulah kesabaran diuji. Bagi kita orang beriman, mesti menumbuhkan kesabaran dalam hidup. Jika berdoa tidak bisa mengharapkan hasil dalam waktu singkat, kita mesti sabar menanti jawaban dari Tuhan. Mungkin Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan itu, namun tidak persis seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, apakah kita sabar menanti jawaban Tuhan? Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.